Ciri khusus makhluk hidup. Setiap makhluk hidup, baik itu hewan, manusia, dan tumbuhan, mempunyai ciri khusus. Ciri khusus hewan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, begitu juga tumbuhan. Kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya disebut adaptasi. Saya ulang, adaptasi adalah kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kupu-kupu memperoleh makanannya dengan mengisap madu dari bunga. Mulut kupu-kupu yang mirip belalai mampu mengisap madu yang berada di dasar bunga. Inilah ciri khusus kupu-kupu untuk memenuhi kebutuhan makanannya agar mampu bertahan hidup dalam lingkungannya. Kelelawar. Kelelawar merupakan hewan yang mencari makan di malam hari. Kelelawar mempunyai sistem radar yang memungkinkan memancarkan bunyi dengan frekuensi tinggi melalui mulut atau hidungnya. Bunyi tersebut dipantulkan oleh benda-benda seperti cabang pohon atau serangga. Dengan mendengar gemanya, kelelawar dapat memperkirakan jauh dekatnya rintangan atau makanannya. Cecak. Cecak tidak jatuh karena di bawah jari kakinya terdapat bantalan perekat pada saat ia merayap di dinding. Bantalan perekat tersebut mempertahankan tubuh cecak sehingga ia tidak jatuh. Cecak tersebut juga akan memutuskan ekornya untuk mengalihkan perhatian musuhnya ketika cecak akan ditangkap oleh kucing. Burung pelatuk adalah sejenis burung pemanjat. Cakar yang tajam digunakan untuk berpegangan pada kulit pohon, dan ekor digunakan untuk menopang tubuhnya pada batang pohon. Paruh yang tajam berbentuk baji digunakan untuk memahat kulit kayu dan mencungkil lundi. Lidah burung pelatuk panjang dan lengket dengan ujung yang berkait. Lidahnya dijulurkan ke dalam celah batang kayu untuk mencari lundi. Lundi adalah larva kumbang berupa ulat putih yang hidup di dalam tanah. Burung elang. Paruh burung elang berbentuk cekung dan pendek. Bagian ujung bawahnya melengkung ke bawah. Bentuk paruh yang demikian sangat sesuai untuk merobek dan mengoyak daging mangsanya. Kaki burung elang berjari pendek dengan cakar yang panjang, runcing dan kokoh. Bentuk yang demikian sangat sesuai untuk mencengkeram mangsanya. Burung bango. Hewan ini mencari makan di air. Ia mempunyai kaki panjang, ramping, dan leher panjang yang digunakan untuk mengambil ikan dari dalam air. Jari-jarinya menapak ke segala arah yang sesuai untuk berjalan di daerah rawa-rawa. Bebek. Kaki bebek yang berselaput merupakan bentuk penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Kaki bebek yang berselaput memudahkan berenang, sedangkan ayam tidak punya. Pada saat bebek berenang, maka bulu-bulunya tidak basah karena ia mempunyai minyak yang ada di sekitar ekornya untuk membasahi bulu yang ada pada tubuhnya. Berlindung dalam cangkang.
Siput atau keong, bekecot, kura-kura, dan penyu mempunyai rumah yang dinamakan cangkang. Cangkang ini cukup keras dan kuat sehingga dapat digunakan untuk melindungi diri dari musuhnya. Ketika mendapat gangguan, hewan-hewan tersebut memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang. Berlari cepat atau meloncat. Kijang, rusa, serigala, dan jerapah dapat berlari cepat untuk melepaskan diri dari kejaran musuhnya. Kelinci, katak, dan kanguru meloncat dengan cepat untuk menghindari musuhnya. Berpura-pura mati. Hewan seperti kecoa, katak, dan ular tidak berbisa berpura-pura mati untuk mengelabui musuhnya. Setelah musuhnya pergi, hewan-hewan tersebut segera lari menyelamatkan diri. Berkelompok. Burung pipit, kutilang, atau angsa liar terbang berkelompok di udara. Burung-burung itu terbang secara berkelompok untuk melindungi diri dari pemangsanya, misalnya burung elang. Selain bangsa burung, ikan-ikan di laut seperti tuna dan teri, zebra dan gajah membentuk kelompok-kelompok untuk menghindari pemangsanya. Ular mempunyai kepekaan mencium bau yang luar biasa. Ular mampu mendeteksi bau binatang yang jalannya sangat cepat. Ular memiliki organ khusus yang mendukung indera penciumnya, yaitu organ Jacobson. Nama ini diberikan untuk mengenang penemunya, yaitu L.L. Jacobson, seorang ilmuwan Denmark pada abad 19. Organ ini terdiri atas 2 lubang di langit-langit mulut ular. Setiap lubang dilapisi dengan reseptor kimia yang mampu mendeteksi bau yang sangat lemah sekalipun. Unta. Unta hidup di daerah gurun pasir yang panas dan kering. Kaki unta yang lebar membuatnya mampu berjalan di atas pasir yang lembut tanpa tenggelam. Bantalan kakinya mampu menahan panas pasir atau karang. Bulu matanya yang panjang dan tebal berfungsi untuk menahan debu dan pasir. Unta mendapatkan makanan dari cadangan lemak di punuknya dan hidup tanpa air sampai waktu yang lama. Tanduk yang kuat dan runcing. Beberapa hewan pemakan rumput seperti banteng, kerbau, sapi, kambing, dan rusa menggunakan tanduknya untuk melindungi diri. Apabila merasa terganggu, hewan-hewan ini akan melindungi diri dengan tanduknya. Gigi dan cakar yang tajam atau runcing. Hewan pemakan daging mempunyai kuku dan gigi yang tajam. Selain untuk memperoleh makanan, kuku dan gigi pada binatang tersebut juga berguna untuk melindungi diri. Ketika kucing diserang musuh, kuku yang dilipat dalam kantong di telapak kakinya akan dikeluarkan untuk melindungi diri. Bisa atau cairan beracun. Ular, laba-laba, kalajengking, dan lebah mempunyai senjata untuk melindungi diri berupa bisa atau racun. Bisa atau racun dapat digunakan untuk melumpuhkan lawannya. Ular dan laba-laba mengeluarkan bisa melalui gigitan. Beberapa jenis ular, misalnya ular kobra, menyemburkan bisa dari mulutnya. Kalajengking dan lebah mengeluarkan bisa atau racun melalui sengatan. Tidak semua ular mempunyai racun. Ada beberapa jenis ular yang tidak beracun. Ular hijau. Sengatan listrik.
Beberapa hewan yang hidup di air seperti ikan sidat listrik dan ikan pari torpedo melindungi diri dengan sengatan listrik. Listrik yang dikeluarkan mempunyai kekuatan 650 volt atau kira-kira 3 kali tegangan listrik di rumahmu. Tegangan listrik ini dapat mengakibatkan musuhnya yang cukup besar pingsan. Berhati-hatilah dengan ikan sidat listrik atau ikan pari torpedo. Mengubah warna. Beberapa jenis binatang seperti bunglon, katak pohon, dan gurita mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan. Tindakan hewan mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri dinamakan mimikri. Mimikri merupakan cara penyamaran hewan agar tidak terlihat oleh musuhnya. Misalnya, daun yang berwarna hijau, bunglon dan katak pohon akan berwarna hijau. Eceng gondok. Tanaman eceng gondok dapat hidup di air karena pada seluruh batangnya terdapat rongga udara dan akarnya lebat. Adanya rongga udara pada batang mengakibatkan tumbuhan eceng gondok terapung di air. Sebaliknya, akarnya yang lebat berguna untuk menjaga keseimbangan agar tanaman tidak terbalik. Kaktus. Kaktus merupakan jenis tumbuhan yang hidup di tempat kering seperti padang pasir atau gurun pasir. Kaktus tidak mempunyai daun atau berdaun kecil. Orang mengatakan duri untuk mengurangi penguapan air yang melalui daun. Akarnya panjang untuk mencapai sumber air yang jauh ke bawah. Dengan demikian, kaktus dapat bertahan hidup di gurun pasir. Pohon jati. Pohon jati dapat bertahan hidup baik di musim hujan maupun di musim kemarau. Ukuran daunnya yang lebar memperbanyak penguapan pada musim hujan. Pada musim kemarau, daunnya berguguran. Hal ini digunakan agar jati dapat hidup dengan cara menghemat air yang sedikit dari penyerapan akar. Talas. Talas mempunyai daun yang lebar sehingga penguapan terjadi dengan cepat. Pada musim hujan, tanah terendam air, talas tidak mati. Kelebihan air di dalam tubuhnya menguap melalui daunnya yang lebar. Pada musim kemarau, persediaan air tanah berkurang. Untuk mengurangi penguapan, talas menggugurkan daunnya. Saat musim kemarau panjang, banyak talas yang daunnya kering semua, kemudian gugur agar talas tetap hidup. Dengan duri. Penyesuaian tumbuhan untuk melindungi diri dari musuhnya dengan duri seperti mawar, bougainville, salak, durian, dan nanas. Tanaman bako. Tanaman bako mempunyai akar yang sangat kuat dan setiap bagian batang menjadi akar, sehingga ia akan kuat dari empasan gelombang laut yang menyerangnya. Di samping itu, tanaman bako berguna untuk melindungi lingkungan alam seperti ikan, burung-burung, dan juga menahan abrasi atau kikisan oleh air laut. Kulit yang tebal. Buah siwalan yang mirip dengan buah kelapa tetapi ukurannya lebih kecil
mempunyai kulit yang tebal. Kulit yang tebal berguna untuk melindungi diri. Begitu juga dengan biji mangga dan gayam. Sehingga biji mangga dan gayam yang berkulit tebal akan dapat melindungi diri agar nantinya dapat tetap tumbuh.